Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikianlah dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berstatus menjadi orang tawanan buangan pada masa itu sangatlah menyakitkan, karena di mana umat Allah yang merasa bahwa mereka adalah pilihan dalam kerangka penyertaan dan perlindungan Allah, tapi mereka harus masuk ke dalam pembuangan, di mana mereka merasa ini sangat menyakitkan dan memilukan, sehingga pemahaman mereka ketika mereka masuk ke dalam tanah pembuangan, kekalahan perang bukan hanya kekalahan pasukan, tetapi bagaimana pada zaman itu kekalahan perang juga menjadi suatu kekalahan Allah yang mereka sembah. Dan disinilah ketika mereka merasakan kepedihan itu, merasakan kesakitan itu, merasakan kepiluan itu, ketika mereka harus masuk ke dalam tanah pembuangan dan mereka sudah hidup di tanah pembuangan itu, maka Allah memberikan janji pemulihan. Janji pemulihan inilah yang mau dinyatakan melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Janji pemulihan itu sangat jelas yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia, di mana pemulihan itu yang pertama adalah mendatangkan kesembuhan bagimu. Kesembuhan, di mana kesembuhan yang mau disebut bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Bagaimana keimanan mereka, bagaimana pemujian mereka, bagaimana mereka harus bisa lagi kembali kepada Allah yang mereka yakini dan percayakan, yang telah menyertai mereka dari perjalanan mereka. Maka Allah memberikan yang namanya janji pemulihan itu. Kesembuhan didatangkan kepada umatnya. Kesembuhan akan diberikan kepada umatnya. Dan Allah sendiri yang akan mengobati luka-luka mereka. Karena ini adalah janji Allah dan ini adalah firman Allah. Kesembuhan dan mengobati luka-luka. Jadi ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang lemah, baik itu memiliki luka-luka, baik itu luka jasmani maupun luka batin, ingatlah Allah ada dan mau memberikan dirinya sebagai penyelamat, pemulih bagi kita yang mau percaya kepadanya. Kita yang percaya akan diberikan janji pemulihan itu. Yang berikut yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jikalau Allah itu datang dan mau memberikan kepada kita pengharapan itu, pemulihan itu, bukan karena kita benar, bukan karena kita sudah melakukan yang baik di hadapan Allah, tetapi karena Allah tahu kita adalah lemah, kita adalah yang tidak berharga, yang hina, tetapi Allah mau menjadi penyembuh, penolong yang mengobati setiap luka-luka kita. Apa yang mau dikatakan? Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Orang yang tidak pernah dihiraukan, orang yang tidak pernah diperhitungkan. Karena Allah mau menunjukkan bahwa Allah ada bersama-sama dengan umat di tengah-tengah penderitaannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan memberikan pemulihan kepada kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang berada di tengah-tengah umat yang menderita. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami, sertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami.
Baik itu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, baik itu di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami dan juga pekerjaan kami. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat dari kami. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Horas.